Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita main atau cari ilmu tentang tanaman indigo vera. Bibitnya itu dari mana, Mas? Ini, Mas. Oh ya, kalau bibit sebenarnya kita bisa beli, tapi harganya terlalu mahal. Oleh karena itu kita membudidayakan sendiri. Ini indukan yang sudah usianya 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Jadi ini bisa dipanen untuk dibibitkan. Nah, kita lihat nih cara panennya. Ini seperti ini. Nah, indigo vera ini keunggulannya setiap ketiak daunnya itu memiliki cabang-cabang benih. Jadi nanti hasilnya pun cukup banyak gitu. Nah, nanti setelah benih ini dipetik, nanti dikeringkan selama 3 hari. Lalu nanti baru bisa ditanam. Ayo kita lihat pengeringannya. Mas, untuk jenis indigo vera kan banyak, Mas. Ya. Kalau menurut Mas Budi yang udah melalang buana tentang indigo vera ini paling bagus jenis apa, Mas? Untuk rekomendasi pakan ternak, jenis indigo veranya adalah indigo vera zollingeriana. Karena berdasarkan literatur itu ada lebih dari 700 spesies indigo vera. Namun yang cocok untuk pakan ternak yang jadi rekomendasi itu adalah jenis indigo vera zollingeriana. Mas Budi, setelah dari proses tadi dari pohonnya itu kan dipetik ya, dalam bentuk kayak gini nih, Mas, ya, buahnya, Mas, ya, bijinya, Mas, ya. Gini ya. Ini setelah itu prosesnya gimana lagi, Mas? Setelah petik dari pohon ini kita jemur selama 3 hari. Jemur 3 hari, Mas? Ya, jemur selama 3 hari. Kemudian setelah itu akan menunjukkan dia sudah renyah. Sudah renyah seperti ini. Renyah? Ya, kalau sudah renyah, gampang remah seperti ini siap untuk diambil bijinya. Bijinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini biji yang sudah kita keringkan tadi, Mas, keringkan ya? tadi. Terus ini kok yang bijinya yang mana nih, Mas? Milihnya gimana ini, Mas, caranya, Mas? Sebenarnya kalau memang mau diambil bijinya saja, ini tinggal di saring, diayak gitu. Ya. Tapi pengalaman kami kalau misalkan dicampur, dimasukkan dengan cangkangnya, ini nanti resiko pertumbuhannya potensi pertumbuhannya lebih tinggi gitu. Untuk proses selanjutnya gimana ini, Mas? Ya, selanjutnya kita cukup melakukan penyemaian. Ya, penyemaian cukup si bibit-bibit ini, si benih-benih ini cukup kita sebar di sini. Tabur ya, Mas? Kita tabur di sini gitu. Nanti setelah itu ditutup dengan tanah. Ya, tanah 1 cm. Setelah itu nanti dilakukan penyiraman. Nah, setelah 1 minggu nanti akan bisa dipindahkan ke polybag seperti ini. Terus medianya apa ini, Mas? Tanahnya, Mas, ini, Mas? Untuk media yang kita gunakan tanah yang memiliki tekstur empuk, kemudian dicampur dengan kotoran hewan berupa kotoran kambing. Kotoran kambing. Ya. Ini nanti prosesnya setelah menyemai itu berapa hari, Mas? Setelah disemai nanti 1 minggu bisa 1 minggu. dipindahkan ke polybag untuk ditanam. Dengan ukuran berapa itu, Mas? Dengan ukuran biasanya kita melihat jumlah daunnya itu sudah 4 daun. Sembari proses penyemaian berlangsung, kita menyiapkan polybag dulu seperti ini. Tanah yang kita gunakan adalah tanah Progo, jadi dia memiliki keunggulan poros sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam polybag. Nah, mungkin seperti ini polybag yang baik, dia harus padat sehingga ketika ditaruh di tanah nanti dia tidak mudah ambruk. Untuk di sini polybag yang kita gunakan itu ukurannya 10 x 15 cm. Menurut kami dengan polybag ukuran seperti itu nanti ringan dalam pengangkutan ketika kita melakukan proses pengantaran ke konsumen. Ini adalah bibit yang sudah siap tanam. Kita ambil daunnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu kita tanam ke dalam polybag. Oh, sebentar, Mas. Itu yang ini tadi usia berapa ini, Mas? Dari penyemaian tadi, Mas, kurang lebih, Mas? Ini dari penyemaian sekitar 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 minggu. Normalnya 1 minggu setelah penyemaian. Itu sudah siap tanam ke dalam polybag. Untuk prosesnya gimana, Mas? Penanamannya di polybag, Mas? Untuk proses penanaman, pertama kali kita lubangi dulu lubang tanamnya. Kita lubangi, jangan terlalu dalam. Kemudian setelah itu kita masukkan ke lubang tanam, lalu ditutup seperti ini yang kencang, karena kalau misalkan penutupannya itu kurang kencang nanti mudah roboh. Ini seperti ini. Terus, Mas, untuk medianya yang di sini ini, Mas, apakah harus basah, Mas, atau gimana, Mas?
Oh ya, media penanaman itu mas. media yang digunakan ini harus basah tapi tidak boleh terlalu basah karena indigo vera ini rawan terhadap resiko terkena oleh serangan jamur patogen. Kalau misalkan terlalu basah dia akan berjamur keesokan harinya. Jadi sebaiknya disiram sebelum dibuat lubang tanam. Setelah itu dibuat lubang tanam, ditanami dan tidak disiram lagi. Jadi baru disiram besok paginya. Oh, berarti setelah ditanam nggak boleh disiram mas? Nggak boleh disiram. Soalnya dia sudah karena dia sudah basah. Karena kalau misalkan nanti disiram, besok harinya kebanyakan akan busuk karena dia terlalu lembab ya. Jadi gagal gitu. Nah, ini adalah yang baru ditanam. Ini 1 hari setelah tanam ya. Ini 1 hari setelah tanam sudah menunjukkan bahwa dia segar-segar. Untuk penyiramannya gimana mas kalau di sini mas? Untuk di sini penyiramannya cukup menggunakan emerald ya. Karena dengan menggunakan emerald itu air yang keluar itu ukurannya kecil-kecil sehingga tidak merusak bibit-bibit yang baru ditanam. Itu biasanya sehari berapa kali atau gimana mas? Kalau penyiramannya mas yang baru tanam ini mas? Untuk yang baru tanam ini kita lihat kondisi cuaca. Kalau misalkan kondisinya itu mendung ataupun hujan, justru kita hindari penyiraman gitu. Kalau misalkan panas kemudian permukaan ini tanah ini sudah cukup kering, baru kita berikan penyiraman gitu untuk menghindari dari resiko jamur patogen tadi. Oh ya mas, saya lupa mas. Yang bagus itu mas, timingnya waktu awal dari sana penyemaian itu ditaruh di sini di polybag itu waktunya kapan mas? Kalau boleh tahu mas. Untuk waktu penanaman yang tepat itu adalah setelah jam 3 sore. Jadi ketika cahaya matahari itu sudah cukup redup, baru kita lakukan penanaman. Karena ketika masih siang hari, bibit ini nanti tidak kuat dan justru akan kering terkena oleh sinar matahari. Jadi kalau kita nanam di sore hari, jam 3 sampai jam 6 sore, nanti malamnya akan adaptasi sehingga besok paginya ketika terkena sinar matahari itu sudah segar. Terus mas, dari ini kan udah kurang lebih usianya yang sini baru tanam ini sehari Satu hari, ya, satu hari. Ini proses ini apa mas? Gimana ini mas? Setelah proses penanaman ini, selanjutnya adalah proses penyiraman. Penyiraman. Nanti dilakukan penyiraman, kemudian di samping itu pasti akan tumbuh rumput di sekitar tanaman ini. Oh iya. Jadi selain penyiraman kita juga lakukan penyiangan. Perawatannya gitu mas? Perawatannya, ya. Contohnya ini 1 minggu setelah penanaman, ini kan akan tumbuh rumput. Nah, kita harus menyiang seperti ini. Harus kita siang dengan cukup hati-hati supaya tanamannya itu tidak ikut tercabut. Karena biasanya pertumbuhan rumput ini lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan tanamannya bibitnya ya mas ya. Ya. Ini loh udah yang besar banget ini mas, Ya. sampai gini mas. Nah, terus apakah pakai obat-obatan atau pupuk mas kalau yang ini mas di sini mas? Kalau ini kita menggunakan pupuk organik cair. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan lain selain pupuk organik cair dan fungisida ketika memang terjadi serangan jamur yang cukup berat gitu. Mulai dipupuk usia berapa mas? Mulai dipupuk ini 3 hari setelah tanam. Kita mulai pupuk kocori dengan POC. Lalu rutin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, sampai umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berarti cuman perawatannya nyabutin rumput dan nyirami pupuk gitu ya mas? Nyiram kalau tidak hujan dan pupuk gitu aja. Nanti setelah itu siap panen dan dijual. Ini usia berapa mas yang ini mas? Ini usianya sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ini? Ya, 1,5 bulan, tingginya sekitar 25 cm. Itu sudah siap? Ini sudah siap jual. Sudah siap tanam. Untuk penanaman ketika sampai di lokasi itu baiknya didiamkan selama 1 sampai 2 hari. Karena 1 sampai 2 hari karena setelah sampai lokasi biasanya dia akan mengalami stres yang disebabkan oleh perjalanan gitu. Terus cuaca mungkin ya di sana ya mas? Iya, cuaca terlalu panas. Nah, setelah itu untuk penanaman supaya aman itu cukup disobek bagian bawahnya saja gitu. Ya, polybagnya disobek bagian bawah. Karena kalau misalkan disobek semuanya itu, nanti akarnya ini akan putus ya. Medianya ini akan pecah sehingga akarnya putus. Ketika ditanam mungkin akan hidup tapi
penyesuaiannya akan sedikit lebih lama. Terus Mas, yang tadi udah di tempat lokasi, apakah disiram atau didiamkan dulu Mas? Ya sebaiknya, karena biasanya kalau pengiriman itu kan cuacanya panas. Jadi ketika sampai lokasi itu harus langsung disiram air. Langsung disiram Ya, air ya langsung Mas? disiram air. Tapi dengan kayak tadi itu apa Mas medianya Mas tadi? Dengan menggunakan emerald. Emerald. Ya. Wow, oke. Mungkin ada lagi Mas setelah ini Mas? Kalau dari Mas Budi Mas? Kalau dari kami setelah penanaman, yang penting nanti dijaga aja supaya airnya itu cukup gitu. Cukup. Dan justru diusahakan nanamnya jangan di air yang menggenang. Karena kalau kita tanam di air yang menggenang itu nanti pertumbuhannya justru lambat. Lambat malam ya, Ya. Mas? Dampaknya produktivitasnya pun akan rendah nantinya gitu. Ini usianya sekitar 2 minggu setelah tanam dari polybag. Ya. Setelah 2 minggu, kemudian nanti akan menunjukkan perkembangan seperti ini. Kalau sudah di lahan, sebenarnya tidak perlu pemupukan yang cukup intensif, karena indigo vera ini merupakan tanaman sejenis kacang-kacangan yang notabene itu bisa mencari nitrogen dari udara. Wow. Ya. Selain itu juga dibantu dengan air hujan yang memberikan pupuk alami bagi tanaman indigo vera ini. Oke Mas Budi, terima kasih ini Mas Budi udah memberikan komprehensif tentang indigo vera. Semoga apa yang diutarakan Mas Budi ini bermanfaat ya Mas ya. Ya, amin. Bagi semua nih Mas. Amin. 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 Cukup sekian liputan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau perilaku kita. Kuli padel. Yes.